Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan kamu lagi. Baik, sekarang mari akan tarik untuk kartu tarotnya, melihat updatean energi love life dirimu ya. Namun seperti biasa, sebelum mulai tarik kartu tarot, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Udah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya. Mari di sini tuh akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini, oke? Baik, langsung aja kita mulai situasi relationship dirimu bersama dengan dia sekarang atau segera akan kamu hadapi. Ini updatean energi ya, bukan untuk melihat bagaimana sih kelanjutannya aku yang jomblo ini, enggak. Tapi ini pembacaan untuk kamu yang hubungannya telah berjalan ya, untuk sampai sejauh ini. Baik, ada apa di sana? Seven of Swords. Nah, Seven of Swords ini bercerita tentang mencari cara, mencari celah, bagaimana biar pasanganku nggak tahu bahwa aku sedang melakukan ini itu di luar sana, atau ini pasanganku tuh jangan bisa membaca tentang pergerakan diriku karena ada nih yang mau dilakukan sesuatu yang dianggap pasangan tuh bakalan nggak setuju gitu ya, dan bahkan ini bisa bikin diriku ini kayak kehilangan dirinya, kayak gitu ya, kehilangan apa yang bisa aku terima dari dirinya. Nah, kira-kira gitu. Ini mulai pandai-pandai nih ya, bikin tindakan yang nampaknya ini bisa bikin ketidakharmonisan di masa depan ya. Oke, meninggalkan kejujuran ya. Ini ada bunga putih. Bunga putih ini sedang ditinggalkan. Nah, kayak gitu. Bunga putih itu simbolnya tuh kejujuran. Nah, di sana. Oke, baik. Kita lihat lagi energi berikutnya, Seven of Pentacles. Iya. Aku nggak sabar nunggu kamu. Gitu ya. Aku nggak sabar nih. Oke. Nggak mau lagi aku sama kamu. Yang satu mau, yang satunya lagi nggak mau di sini ya, ada di antara kalian. Baik, jadi itu tadi aku tuh pengen cepet dengan kamu gitu, atau misalnya kalian ini belakangan ada permasalahan, ada konflik di sini, ada keributan gitu ya. Nah, salah seorang di antara kalian tuh kayak yang berusaha banget untuk memperbaiki keadaan. Maksudnya itu, kalaupun ini misalnya jarak jauh ya, ini mau ada tuh upaya-upaya yang dilakukan ya, biar komunikasinya jalan lagi, biar hubungan ini tidak terhenti, apalagi bercerita tentang bubaran ya. Salah seorang di sini tuh kayak nggak mau banget, karena dalam waktu belakangan ini, fokus dalam kehidupannya itu adalah bersama gitu ya. Jadi dia katakan, aku tuh lagi nggak mau, atau aku tuh sudah tidak bisa lagi ngejomblo. Aku tuh udah nggak mau lagi sendirian dalam hidup, gitu. Nah, jadi seseorang ini, entah itu kamu ataupun pasangannya kamu, seseorang ini kayak yang menata hidupnya dia dengan bekerja keras, gitu ya, dengan menabung, dengan cepat-cepat mau nyelesain kuliahnya, gitu, atau melakukan apapun lah itu ya. Yang penting dia katakan, aku harus memanifestasikan hal-hal baik dalam hubunganku ini bersama si dia. Nah, kayak gitu. Sampai sejauh ini hanya ada satu orang yang nampaknya berpuas diri dalam hubungan kalian. Karena apa? Berpuas diri di sini, dia udah ngerasa, aku udah total, aku udah nunjukin kedewasaanku, aku udah lakukan yang terbaik diriku, dan bahkan lebih dari separuh nafasku ini telah aku
berikan kepada dia. Nah kayak gitu. Semua yang kulakukan itu demi dia. Nah di sana. Jadi ini nggak mau menunggu lagi. Kalau mari katakan salah seorang di sini tuh kayaknya pengen cepet-cepet ya dari pacaran tuh ke pernikahan. Atau tadi ini misalnya hubungan pernikahan ada di sini berantem, itu kepingin tuh cepet-cepet diselesaikan. Gitu ya. Biar ke depan ini enak jalannya. Biar lempeng jalannya. Gitu. Jadi ada seseorang tuh yang mainnya di sini tuh kayak rapi banget gitu ya, rapi banget. Ya maksudnya dia mengurangi potensi-potensi yang memungkinkan hubungan ini itu bubar. Hubungan itu jauh dari kata bahagia. Jadi salah seorang di sini ya memperkecil ya kemungkinan-kemungkinan atau celah-celah kesalahan-kesalahan yang terutama mungkin saja dia lakukan ya, yang itu bisa meresikokan hubungan. Nah, jadi ini makanya dia main itu kayak main tertib banget gitu kan. Nah, kalaupun ada keributan itu kayak kepengen keributan ini segera dituntaskan, nemu jalan tengahnya. Apalagi jika itu ternyata hanyalah sebuah kesalahpahaman. Orang ini tuh kayak kepengen cepat-cepat banget ya kesalahpahaman ini diluruskan biar ini tidak meruncing menjadi perdebatan yang berkepanjangan. Walaupun ternyata hubungan ini ada hubungan yang jarak jauh, pengen itu memotong cepat ya jarak yang memisahkan ini, maunya aku segera datang ke kota dia atau maunya dia tuh segera hadir ke kotaku. Tapi bagaimana caranya biar kehadiran satu sama lain ini tidak terganjal oleh jarak? Makanya ada salah seorang di antara kalian itu yang kayak berusaha untuk nabung, nyari uang tambahan gitu ya. Soalnya ya tidak bisa naif gitu kan. Adalah yang harus dilakukan yang itu bisa berbenturan dengan keuangan. Nah makanya sisi keuangan ini diberesin dulu nih. Sisi keuangan itu diselesaikan dulu gitu kan. Dengan menjaga hubungan itu dia anggap salah satunya dengan memperbanyak uang untuk bisa memfasilitasi hadirnya kebahagiaan di antara dia dengan pasangannya gitu ya. Nah oke, misalnya ini tidak bercerita tentang dia sedang nabung uang, bekerja keras atau apapun itu, tapi setidaknya dia menganggap bahwa dia telah memanifestasikan banyak hal di sini. Oke, bentuk perhatian, kejujuran, kasih sayang gitu ya, bentuk dari kesetiaan. Nah sudah dia anggap bahwa dia tuh udah memanifestasikan dalam hubungan ini, membuat hubungan ini tuh yang tadinya tidak ada menjadi ada dan berbuah manis ya hubungan ini. Jadi kayak yang aku tuh nggak mau terlukai lagi, atau sesungguhnya aku tuh nggak mau ngelukain kamu gitu ya. Makanya rancangan demi rancangan, usaha, upaya itu terus gitu ya, salah seorang di sini ya terus konsisten melakukannya gitu biar tidak menyebabkan kekecewaan. Setidaknya dia tidak mau ada hal-hal buruk yang terjadi dalam hubungan ini itu karena dia kurang upaya. Dia nggak mau di situ nanti ada penyesalan katanya gitu ya. Makanya sebisa mungkin konsisten, selalu hadir, selalu mengupayakan, mencoba untuk memprioritaskan hubungan ini. Nah kayak gitu. Tetapi yang satunya ini nampaknya Mari tuh masih agak ragu-ragu di sini gitu ya. Ragu-ragu apakah betul kebahagiaanku bisa aku dapatkan di sini. Padahal yang satunya udah total nih, yang satu udah berusaha keras nih gitu. Tapi yang lain ini nih gitu ya, kok kayaknya aku agak bosen ya gitu. Atau wah, aku belum mau nih untuk mengakhiri masa lajangku di sini dengan dia. Aku masih mau happy-happy nih, aku masih mau senang-senang.
Nah gitu. Jadi kayak tidak berani untuk memutuskan hal besar dalam hubungan mereka karena tidak yakin gitu ya. Ini kondisinya sedang tidak yakin gitu loh. Bisa ini kondisinya sedang tidak mau terikat salah seorang di antara kalian. Nampaknya ini bisa energi kamu. Nggak mau terikat di sini. Gitu ya. Ada target-target lain mungkin. Kesiapan diri itu yang paling utama. Kesiapan diri di sini. Takut nanti ketika berbagi hidup rasa bahagia itu berkurang. Nah, di situ ya. Takut gitu. Takut disuruh berkorban. Bisa aja memang hubungan ini ternyata indah. Ngerti bahwa ini orangnya baik gitu ya. Pasangan ini baik. Seseorang ini tuh kayaknya tulus gitu. Ngerti di sana. Tapi ada salah seorang di antara kalian nampaknya bisa kayak ngerasa masih kurang. Nah gitu ya. Takut kehilangan diri ketika bersama dengan seseorang. Takut kehilangan kebebasan kah, kayak gitu ya. Belum ada planningnya dalam tahun ini mau menikah, atau 2-3 tahun berikutnya tuh belum ada planning mau menikah. Maunya tuh hanya pacar-pacaran aja dulu. Nah, di sana belum mau yang terlalu serius-serius banget di sini. Gitu. Makanya Seven of Swords itu hadir ya. Itu punya pemikiran tuh yang nggak dibagi sama pasangan. Karena takut kalau misalnya ngomong secara jujur, aku tuh belum siap dengan kamu, atau aku tuh pengen bebas. Nah, nanti kalau diomongin, ini bikin ribut. Kemudian apabila fasilitas-fasilitas bisa didapatkan dari hubungan ini, nanti takutnya fasilitasnya tuh hilang. Nah, di sana. Atau ya mungkin mau berdrama juga bisa gitu ya, energi dari King of Wands terbalik ini. Pengen drama aja dulu gitu ya. Main belakang aja gitu. Karena aku tuh lagi ya namanya orang nggak siap lah kayak gitu ya. Lagi kayak yang paling utama dalam hidup ini adalah diri ini gitu loh. Jadi lagi nggak mau terbatasi langkah dan tindakan hanya gara-gara hubungan ini. Jadi ibaratnya salah satu di sini tidak berkomitmen, tidak mau berkomitmen, gitu. Bisa aja mengakui, oh ya aku istrinya dia, oh aku suaminya dia, atau aku pacarnya dia, gitu. Bisa aja diakui di situ, tapi berlaku selayaknya sebagai seorang suami, istri, pacar, itu nampaknya hampir-hampir ke nihil. Gitu ya, salah satu di antara kalian hampir-hampir nihil di sana. Gitu. Sekiranya ada pun yang dilakukan di sini, itu dilakukan untuk untuk pun kepentingan diri. Bukan demi untuk membahagiakan pasangan gitu ya, enggak. Untuk mengamankan diri sendiri, mengamankan posisi diri. Nah, di sana. Jadi ini bisa kah energinya itu enggak padu ya, dua arah bolak-balik itu nampaknya tidak terjadi. Ini antara sebenarnya lemah dalam hal tanggung jawab. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya lemah dalam hal tanggung jawab untuk saat sekarang. Karena dilihat sebuah komitmen itu mengikat dan bahkan bisa membebani. Lagi nggak mau nih, gitu ya.
Lagi pengen asik-asik aku dengan hidupku. Lagi pengen enak-enak sendiri aja aku dengan hidupku. Mau melakukan ini, mau melakukan itu, jadi bisa bebas. Nah gitu. Tapi kalau ditinggalkan pun hubungan ini bisa-bisa tuh sayang, Kak gitu ya. Sayang juga. Nah, makanya nanti beberapa di sini bisa ada cerita ghosting-ghostingan. Kenapa mengghosting? Ya itu tadi, ketidaksiapan gitu ya, tidak siap berbagi kehidupan. Nah, di sana tidak siap menerima konsekuensi, menerima tanggung jawab, itu belum siap, nggak mau dipikul. Nah, gitu. Ini lari ya, ini energinya salah seorang di antara kalian tuh lari, mau menyelamatkan diri di sini. Atau kalaupun tidak lari, tapi tindakan-tindakan yang dilakukan itu hanya berorientasi kepada diri sendiri. Gitu ya. Bukannya tidak ada cinta. Salah satu ini pasti mencintai dengan dalam. Mencintai dengan tulus di sini. Tapi yang satu tidak berfungsi dengan baik sebagaimana seharusnya seorang suami atau seorang istri di sana. Gitu loh. Ya bisa jadi tadi ya, kebutuhan diri itu masih belum untuk komitmen, pengennya tuh lagi enak-enak aja gitu loh. Pengennya itu ngejalanin hubungan tuh yang ringan-ringan aja. Gitu ya. Karena banyak hal ini yang mau dilakukan lagi di luar sana. Contohnya apa? Ngopi. Lagi asik nih, mancing dengan teman-teman gitu ya. Nanti kalau udah punya pasangan dibatas-batasi. Lagi nggak mau kayak kita. Atau ya tadi, ini bisa salah seorang yang banting tulang, yang lain itu ngabis-ngabisin. Atau yang lain itu nyimpen untuk diri sendiri, gitu ya. Jadi salah satu agak pelit energi di sini, gitu. Lagi nggak mau nunjukin kasih sayang, gitu ya. Kasih sayang dengan tulus, gitu. Kalaupun lagi ngasih perhatian dan segala macam, itu mari lihat hanya acting aja, gitu ya. Sebagian itu hanya acting aja demi mengamankan posisi diri agar bisa mengakses ya hubungan ini dengan gampang. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mari rasa ada salah seorang di antara kalian yang bisa ya dikatakan tuh agak licik gitu. Ya tadi, kalau dalam hubungan tuh kan harus ada mempertimbangkan dua belah pihak ya. Yang di sana dipertimbangkan, yang di sini dipertimbangkan. Diri ini dipertimbangkan. Nah, tapi kartu Seven of Swords ini itu kayak bercerita tentang lebih kayak ke konotasi negatif di sini ya. Gitu loh. Kenapa konotasi negatif? Soalnya kalau dilihat dari pasangan, ini pasangan udah baik banget gitu ya. Ini orang udah berintegritas, ini orang bukan hanya omong doang, tapi udah melakukan A, B, C, D untuk memperkuat hubungan ini, gitu loh. Tapi yang satu terlihat ya dengan hadirnya King of Wands ini, kelihatan tuh satu tuh masih kayak orientasi kepada diri sendiri. King of Wands yang posisi kebalik bersanding dengan Seven of Swords itu, ya tentu saja ya, ini berbicara tentang akal-akalan gitu loh, akal-akal bulus di situ. Jangan-jangan ini hanya mau uang aja atau hanya mau seks aja gitu ya, hanya pengen menerima aja tanpa mau untuk memberi gitu. Kalau yang satu memberi, yang lain hanya kondisinya nyimpen, hanya kondisinya tuh menerima aja gitu. Nah di sana. Tapi si baik hati ini ya, si orang yang benar-benar berintegritas ini, kalau mari lihat sih dia nggak sadar ya, sekarang pasangan ini lagi ngapain sama dia. Pasangan ini punya motif apa nih dalam hubungan mereka. Nampaknya dia ndak mudeng ini. Nampaknya dia ndak sadar di sini. Karena ini tulus gitu ya. Seseorang di sini tuh tulus banget kalau mari lihat. Penuh kasih.
Bukan hanya di sini orientasinya itu sesuatu gitu, tapi kamu menjadi pendampingku kayak gitu ya. Kamu menjadi bagian dari hidupku. Nah, di sana. Gitu loh. Atau dia mungkin ini tahu ya bahwa pasangan ini kok kayaknya belum kuat gitu ya. Belum stabil dalam hubungan ini. Makanya dia yang mengambil alih. Dia yang mengambil tanggung jawab lebih. Jadi ini kayak double job gitu dianya dalam hubungan ini. Pokoknya kamu ada aja lah ya gitu. Nah, itu maunya dia. Pokoknya kamu mau aja. Tapi ini orang tetap lah ini berpengharapan baik gitu ya. Makanya dia dari A lakukan B, lakukan C, lakukan D kayak gitu ya. Banyak hal yang mau dia lakukan di sini. Nah, kayak kita. Tapi ini bisa jangan-jangan salah investasi energi ya. Salah investasi waktu, tapi ya di balik kesalahan ini pastilah ada petikan-petikan baiknya ya. Nah, karena di sini dia tanpa dia sadari, ini ya salah seorang di antara kalian, entah itu kamu ataupun seseorang yang sedang kamu tujukan, yang sedang kamu pikirkan. Sekarang ini Seven of Pentacles ini tentu sedang menabur karma baik. Gitu. Melalui orang ini dia menabur karma baik gitu. Nah, ya tidak bisa juga dipaksakan ya orang ini mau menerima karma baiknya atau enggak, tapi secara hitungan semesta dia telah menabur benih, suatu saat pasti dia akan menuai ya apa yang dia taburkan di sini. Menabur kebaikan akan dapat kebaikan. Nampaknya aja menabur kebaikan melalui seseorang ini. Tapi ya namanya hukum semesta ya, dia akan mendapatkan ganjaran ya sesuai dengan apa yang dia berikan. Itu ya secara misteri gitu kan. Bisa dari melalui ini, bisa melalui itu. Tidak mesti dia dapatkan nanti tuayan karma yang telah dia ciptakan dari seseorang yang secara fisik dia berikan. Nah, kayak kita kan kita gitu ya, kita ngasih sama si A, belum tentu kita akan menerima dari si A. Misteri semesta ini bisa dari si B, si C, si Z gitu ya. Nah, di sana gitu. Kalau untuk mengambil keputusan-keputusan besar ya, untuk bersama dengan seseorang itu kan sebuah lonjakan besar itu ya, sebuah pekerjaan besar gitu, tanggung jawab besar. Karena mau nggak mau komitmen dan integritas itu mesti gitu kan. Nah, salah seorang di sini tuh kayak yang lagi nggak siap banget gitu, lagi nggak yakin dia. Sebaik apapun orang ini ya, salah seorang di dalam hubungan ini, sebaik apapun orang itu, tetap orang ya belum ada getaran apapun gitu ya, tidak sebesar itu. Walaupun selama ini ya seolah-olah menjadi sebagai pasangan yang baik gitu ya, seolah-olah di sana memperlakukan dengan baik gitu. Tapi makin kesini ya dia kan tahu ya kadar dirinya dia sesungguhnya. Dia tahu bahwa ketika dia membersamai seseorang, maka dia harus merelakan keegoisannya dia sendiri. Nah, ternyata dia di situ berkata, aku tidak siap. Nah, kayak gitu kan. Ya, nggak bisa juga disalahkan, namanya orang yang nggak siap ya. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini koin-koinnya untuk melihat pembacaan ini ditujukan kepada siapa. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisial seseorang yang sedang kamu tujukan, zodiaknya kamu, atau bisa juga zodiak seseorang yang saat ini sedang kamu tujukan. Ada inisial H, hari ya, ada inisial U, udara, ada inisial K, kata, inisial V ya, vitamin, inisial N, nafas, inisial I, ikan, inisial O, oralit, inisial C, capung, inisial M, masak, inisial Z, zin gitu ya. Kemudian inisial A, asri, inisial D, darah,
inisial Q, Korea, inisial Y, Yasin, inisial J, jujur, inisial W, wajah, inisial P, pulang, inisial X, kemudian ada inisial B, baru, nah inisial R terakhir ya, rumah. Baik, sekarang kita akan masuk ke zodiak. Ada Capricorn di situ, Aries, Cancer, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Aquarius. Kemudian ada Capricorn di sana, hadir Leo, Sagittarius di sini, Leo hadir. Kemudian ada zodiak dari Taurus. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.